secara logika nggak masuk akal. Coba perbandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia dan sebagainya. Apakah seperti itu, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi yang namanya denda-denda 3 hari 200%, 2 hari sampai 900%. Kemudian ada lagi denda SPP. Apa ini? Ini ya DPR turun ini ke pelabuhan, dibongkar semua ini. Babak belur mereka. Dari pelabuhan dulu kan menyangka nih importir tuh lama-lama naruh di pelabuhan kontainernya. Importir kita. Jadi seneng naruh di sana. Nggak ada. Jadi harus dikeluarkan cepat. Itu zaman dulu. Lagi itu mereka menentukan tarif progresif SPPB sekian persen. Tapi masih ada lah pasti. Itu yang makanya saya minta DPR turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Pantengin yuk. Dengan Bapak Bro Sugianto. Selamat sore Pak Sugianto. Selamat sore Om Gaga. Iya Pak Sugianto, sehat-sehat kan Pak? Sehat. Iya Pak. Biar enak kita buka Pak, ininya Pak. Oh boleh Pak. Iya, kan biar teman-teman tahu Pak Sugianto tuh ganteng apa gimana. Pak Sugianto, kegiatannya apa aja sekarang? Masih di pelabuhan. Pelabuhan. Ngurus itu ya, apa? Kepabeanan gitu Pak? Ya. Kita pengurusan ekspor, impor. Iya. Ekspedisi lah ya. Ekspedisi ya. Iya teman-teman nih Pak Sugianto tuh udah lama, udah berapa tahun Pak mengurus jasa kepabeanan? Ya kalau di pelabuhan ekspedisi kita dari tahun berapa ya? Tahun 2000 ya mungkin ya. 2000-an? Ya tahun 2000-an. Tapi sebelumnya juga kita biasalah kalau semua yang tinggal di Priok itu hampir sebagian besar berladangnya di pelabuhan. Oh mata pencarian hari-hari di pelabuhan ya Pak ya? Memang iya. Ya berdomisili di Tanjung Priok. Jadi terbawalah dengan ya teman-teman banyak yang semua hampir semuanya itu melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya di pelabuhan. Jadi lingkungan masyarakat pelabuhan rata-rata bisnisnya di situ ya? Iya. Jadi selalu ini dong, update dong tentang pelabuhan Pak. Iya kita ikuti. Iya kan Pak? Kita ikuti. Nah gimana Pak dengan situasi sekarang kayaknya masa pandemi ini ya order sepi, biaya kok malah tambah naik nih, tambah mahal. Iya. Memang ini pandemi ini berdampak ya. Cuma kan pandemi khusus ekspedisi logistik itu kan dikecualikan ya. Dikecualikan. Masih tetap bisa beraktivitas dan sebagainya. Hanya memang dari sisi volume itu menurun ya dari sisi pekerjaan. Ya kan pengaruh dari pabrik Pak ya. Dari luar negeri, kemudian di pabrik kita juga dari konsumen itu butterflying nya panjang sampai ke masyarakat lah. Iya. Nah ini Pak Sugi, ini ngomong-ngomong biaya pelabuhan nih kok ada tiba-tiba naik? Iya. Ini menarik nih. Ini ya saya kan ada bikin komunitas ya, komunitas pengusaha. Ya. Kepabeanan Pak. Kepabeanan, logistik, gitu ya. Nah itu lagi rame ini dibahas nih gitu. Saya bikin komunitas logistik dan PPJK ya. Itu sedang membahas tentang ini surat apa ya? Sebentar ya saya lihat ini. Surat itu rame ya Pak sekarang Pak. Di grup rame Pak. Rame sekali itu. Ini surat tentang bentar ya saya lihat ya. Surat edaran. Dari mana tuh Pak edaran? Dari Jakarta International Container Terminal. Nomor HM 608 112 JCT 2001. Itu tentang penyusunan tarif pelayanan jasa peti kemas di terminal PT Jakarta International Container Terminal. Artinya ada kenaikan biaya penumpukan, kemudian lift on lift off, peti kemas ya. Nah, jadi naik Pak ya? Naik. Nah gimana Pak di grup nih kelihatan situasinya pada komplain apa gimana? Ini ramai ini karena begini, ini kan sebenarnya timingnya yang belum tepat. Gitu. Yeah. Sementara banyak teman-teman kita itu yang ya boleh dikatakan sedang tertatih-tatih ya, berat untuk melaksanakan kegiatan usahanya ya karena pandemi ini. Nah, tapi dia bahkan tidak sedikit juga yang memang sudah menghentikan aktivitasnya ya. Ini kan dampaknya kan berkurang kegiatan aktivitas bisa sampai 60% ya. Ada yang
ya ada yang sudah tutup lah, ada yang sudah tutup, ada ya. tutup. Nah, tapi sekonyong-konyong tiba-tiba ada surat edaran JCT tentang kenaikan peti kemas. Tarif Ya, ini tarif penumpukannya, tarif Pak. penumpukan, lift on lift off, ya. Itu kalau di suratnya itu disebutkan menjadi 42.000 untuk peti kemas ekspor impor ya. Yang pendek kali, penumpukan, Pak. ya. Ya, tarif dasar tuh, Pak. Ya, sebelumnya sekitar 27 ribuan ya. Terus peti kemas 40 feet naik jadi 85.000. Sebelumnya sekitar berapa itu ya? Ini kenaikan. Nah, begitu pula dengan lift on lift off ya untuk ekspor dan impor. Itu ada kenaikan menjadi 285.000 dan 428.000. Sebelumnya berapa ya? Kurang lebih berapa itu ya kurang lebih ya? Saya juga lupa itu sebelum itu. Ya. Ya, pokoknya Ya, ada kenaikan intinya ya, ada intinya. kenaikan lah ya, Pak ya. Gimana, Pak, itu dengan kenaikan itu? Ya, ini kan sebenarnya yang jadi persoalan kondisi sekarang ekonomi ini sedang terpuruk gitu loh. Para pelaku usaha khususnya di kepelabuhanan itu sedang ya memulai kembali gitu ya. Kok kayak sedih banget, Pak? Ya, karena ini Kayak sedih banget nih, Pak Sugianto. Enggak, ini dampaknya. Apa modalnya jadi harus gede gitu, Pak? Bukan. Ini berdampak terhadap kegiatan usaha, pelaku usaha gitu. Jadi begini. Kalau pelaku usaha di pelabuhanan itu mereka membiayai di depan ya, biaya di depan. Jadi biaya penumpukan, biaya mekanik dan sebagainya, handling semua ya. Semuanya itu dibiayai di depan. Kemudian baru mereka melakukan proses penagihan. Nah, memang pada akhirnya dibayarkan oleh pemilik barang ya, baik impor atau ekspor. Tapi dalam proses awalnya mereka yang membiayai dulu ya, membiayai di depan. Nah, kalau kenaikan ini kemudian memberatkan ya, tentunya akan berdampak terhadap pelaku usaha tadi. Kan tidak semua pelaku usaha itu kuat ya. Nah, ada juga yang masuk kelompok UKM ya, kelompok menengah, kelompok kecil bahkan, dan kelompok besar. Jadi untuk yang kelompok-kelompok UKM, dia akan kesulitan permodalan, kesulitan dana gitu. Kalau penumpukannya besar dan biaya besar. Nah itu. Nah, ditambah lagi dengan situasi sekarang ini. Yeah. Nah, jadi sebenarnya ini harus dipertanyakan nih JCT. Karena saya sih JCT apa keseluruhan, ya, Pak? Ini kan dari pelabuhan juga. Pelabuhan. Iya. JCT hanya salah satu terminal, Pak. Dasarnya ini kan dari direksi, surat keputusan dari direksi PT Pelabuhan Indonesia 2 ya. Jadi ya konon katanya sudah mendapat ini ya, kayak semacam persetujuan ya, atau semacamnya pembahasan bersama barangkali ya dengan kelompok-kelompok ya, makanya asosiasi. Pak gini, Pak, sebelum naikin pasti mereka udah ada pembicaraan sama pemerintah nih, gue naikin. Terus sama Menko Maritim misalkan kan pasti kan udah ada pembicaraan sama Departemen Perhubungan sudah. Nah, juga sama asosiasi. Ini asosiasi importir. Asosiasi importir, asosiasi pelaku usaha. Nah, ini pasti udah bisa nggak tiba-tiba naikin, Pak. Nah, ini yang jadi persoalan. Kenapa, Pak? Persoalannya kenapa, Pak? Ini begini. Ini kan pelabuhan, JCT yang terkait dengan pembiayaan kepada publik ya. Itu kan sekurang-kurangnya kan harus ada sosialisasi, ya. Sosialisasi ke pelaku usaha, ya kan. Proses kenaikannya. Mungkin Ginsi sudah, Pak, sosialisasi, Pak, mungkin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Bapak kan dari Pabean, mungkin orang-orang importir udah ada belum? Ya, importir itu ada asosiasinya Ginsi, kemudian dari kelompok ekspor impor atau SUJPT atau logistik ada yang namanya Alpi, ada yang namanya Alpi ya, terus ada lagi yang namanya ekspor ya. Dari grup Bapak apa tuh namanya? PPJK kita ada komunitas. Oh, komunitasnya ya. Komunitas logistik dan PPJK. Nah, itu Bapak strong kan di situ. Oh, iya, udah diajak ngobrol belum, Pak? Sama siapa? Ya sama mereka. Sama JCT atau sama pelabuhan? Ya, pelabuhan lah kita. Begini. Ini malah kita sebenarnya sedang berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha ya di lapangan. Ini sebenarnya kita mau mendatangi
JCT ini dan pelabuhan, mau menanyakan langsung apa dasarnya gitu. Nah, importir ini sesungguhnya importir, eksportir itu mereka nggak terlalu peduli urusan begini gitu loh. Tapi maksudnya nggak peduli gimana Pak? Karena kan mereka tidak touch langsung ya. Gitu. Tapi kan nanti Bapak tagihkan tiba-tiba tinggi. Iya, itulah artinya kalau seandainya ini disampaikan ke importir gitu ya secara keseluruhan, mungkin akan menolak semua gitu loh. Kenapa mereka nggak begitu mengikuti? Ya bukan peduli, nggak begitu mengikuti. Gitu. Jadi kemudian ya seolah-olah dalam tanda kutip misalnya sudah melalui asosiasi, ya sudah melalui asosiasi ALPI, GINSI dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, asosiasi itu kan berdiri karena adanya anggota-anggota, ya misalnya ALPI ya ada anggota-anggotanya, gitu ya. Ya sekarang yang keberatan Pak Sugianto dan teman-teman kira-kira apanya, karena biaya tinggi jadi talangannya besar. Oh gitu, iya kan? Itu pertama, ya, itu pertama. Kan, jadi talangannya besar ya Pak. Iya. Ya kalau importer kan yang bayar importer itu. Iya, importer juga kalau dia menyadari atau mengikuti ya, yang pasti menolak. Menolak. Asosiasi boleh setuju, tapi kalau pelaku-pelaku usahanya importirnya pasti menolak. Misalkan saya nih, misalkan saya tergabung misalnya dalam satu asosiasi tertentu, ya asosiasi itu boleh setuju, tapi saya sebagai anggota, bahkan kebanyakan anggota pasti menolak ini, barang ini pasti ditolak. Gitu. Nah, itulah jadi makanya. Perlu tahu dulu Pak, mungkin latar belakangnya kenapa naik. Iya. Barangkali gini Pak, mungkin gara-gara sepi ini Pak, jadi di pelabuhan itu sepi, boleh, jadi nggak boleh begitu. Gara-gara sepi, biaya operasionalnya kan bisa begitu. tinggi. Ini kan secara umum, iya kan? Secara umum global ya, dunia semua mengalami persoalan. Nah, jadi Pak tadi untuk menutup biaya operasi pelabuhan ya karena sepi naikin. Nah Bapak juga tinggal naikin bisa nggak nih? Nggak bisa, karena ini kan terkait dengan fixed cost ya, fixed cost yang memang biaya berdasarkan kwitansi gitu ya. Kita nggak bisa kemudian kita naik-naikkan sembarangan gitu kan. Nah, apalagi kita kan handling pengurusan dan sebagainya itu biayanya secara umum standar ya. Kita mau naikin biaya. Jadi Pak biaya barangkali kalau naikin ada tingkat persaingan ya dengan customer ya. Nggak ada relevansinya kita untuk menaikkan biaya, naikkan cost. Ya misalkan Pak Sugianto naikin, ya perusahaan di tempat Pak Sugianto naikin, yang lain enggak, ya kan jadi repot. Iya, ya. Kalau untuk persoalan ini nggak ada relevansinya untuk menaikkan cost. Ya kan Bapak menalangin biaya makin tinggi. Nah, itu persoalannya. Biaya keluar makin tinggi. Iya, itu artinya kalau Bapak menggunakan biaya dari perbankan, artinya ada biaya bunga yang makin tinggi. Nah, biaya bunga itu apa Bapak tanggung sendiri? Apa dibebankan sama importir? Ini kan ada kenaikan. Kenaikan biaya itu ya, biaya penumpukan. Nah, oleh karenanya kita tidak bisa serta-merta juga menaikkan biaya pengurusan dan sebagainya. Ya. Ya karena beban biaya tadi Pak, bunga kan makin tinggi, Bapak gunakan uang makin banyak. Karena itulah sesungguhnya Pelindo 2, JCT perlu berdiskusi atau berdialog dengan pelaku usaha real langsung, bukan hanya dengan asosiasinya saja gitu loh. Nah, kita sedang kita sedang mengatur strategi lah. Ya, kita akan coba datangi JCT, kita akan coba pertanyakanlah. Ya bila perlu kita sedikit penyurat ke presiden lah. Ini kenapa ini pelabuhan nih sedang masa pandemi. Sedangkan satu sisi Pak Presiden Jokowi ini kan menginginkan dunia usaha itu bangkit kembali, gairah kembali. Kalau ada kos-kos biaya yang seperti ini, yang dalam kondisi seperti ini, ya jadi harusnya subsidi ya Pak. Dalam masa gini kan ada diskon-diskon ya. Enggak lah. Ini mesti dibedah semua secara keseluruhan. Iya. Ini pelabuhan itu kan. Maksudnya semacam insentif Pak, gitu kan Pak? Enggak, ini kan kaitan dengan pelabuhan ya. Pelabuhan itu kan bisnis ya. Yeah. Bisnis. Di pelabuhan itu ada 5 ya, 5 peti kemas ya. Yeah. Misalnya JCT, Koja, MPCT1 ya, kemudian MAL, ada satu lagi apa, ada 5 itu. Ya. Ini kan bisnis ini sebenarnya, sejatinya bisnis. Ya kan? Nah bisnis itu kan ya dia punya banyak
variabel untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Bukan dari satu variabel itu saja gitu, dari menaikkan kos biaya dan sebagainya. Ini harus dibedah, harus kita buat perbandingan. Di Indonesia berapa, di Singapura berapa, di Malaysia berapa. Saya kasih contoh konkret misalnya, free time penumpukan 1 hari, itu dihitung dari jam 12 siang, kalau tibanya sebelum jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kemudian kalau tibanya sampai jam 12 besok. Itu juga kan nggak logis, nggak masuk akal. Mana ada kita kerja 1 hari, gitu loh. 1 hari bikin PB aja udah 1 hari, untuk penebusan dewa aja udah 1 hari, udah 2 hari. Sebelumnya kan free time penumpukan kan 3 hari kan. Yang dulu. Iya. Free time 2 hari. Ini kan ada juga di sini. Kemudian dengan tarif pertama tarif dasar Pak, bukan free time Pak. Iya, tarif dasar. Penumpukan ya. Kan hari kedua sebelumnya ada 300%. Sebelumnya itu free time penumpukan 3 hari bebas. Oh, 3 hari. Nah, jadi nggak kena biaya. Ya, jadi 3 hari dihitung 1 hari kan? Iya, dihitung 1 hari, ya kan. Kemudian dulu saat Jokowi turun, kemudian ya tentang dulu kalau Jokowi turun tuh karena ada ini Pak, di pelabuhan ini dwelling time ya, itu tapi kan macet. Dwelling time kemudian terkesan seolah-olah dijadikan jalan untuk mendapatkan banyak keuntungan gitu loh. Ya kemudian persoalan dwelling time kok orang lain yang pihak tertentu yang dapat keuntungan, misalnya dinaikkanlah biaya penumpukan menjadi 1 hari bebas, ya. Secara logika nggak masuk akal. Coba perbandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia dan sebagainya, apakah seperti itu, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi yang namanya denda-denda 3 hari 200%, 2 hari hampir sampai 900%. Kemudian ada lagi denda SPP. Apa ini? Jangan persoalan dwelling time kemudian dijadikan jalan untuk mencari keuntungan. Ini mesti dibongkar ini. Ya, masalahnya kan gini, dulu ini kan ini ya DPR turun ini ke pelabuhan, dibongkar semua ini. Babak belur mereka. Dari pelabuhan dulu kan menyangka nih importir tuh lama-lama naruh di pelabuhan kontainernya. Importir kita. Jadi seneng naruh di sana. Nggak ada. Jadi harus dikeluarkan cepat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah era transparansi dan semuanya, nggak ada lagi importir mau lama-lama, nggak ada. Semua customer saya itu hari ini tiba, hari ini keluar, paling tidak besok keluar, nggak ada lagi. Jadi sebenarnya udah nggak ada gunanya lagi itu mereka menentukan tarif progresif SPPB sekian persen. Tapi masih ada lah pasti. Itu yang makanya saya minta DPR turun. DPR turun, komisi berapa ini ya? DPR turun, dibongkar nih mengenai tarif-tarif ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara sampai tarif-tarif lini 1, lini 2 dan sebagainya, pergudangan, lama. Ya itu, jadi ini kan nggak banyak orang yang mengikuti. Jangan terlalu galak. Ini banyak persoalan di pelabuhan sebenarnya. Sesungguhnya banyak, begitu pula di bandara. Cuma kan harusnya Pak Sugi ini harus ikut ngebahas tuh, ikut ke klub-klub itu kan. Saya mengikuti kan ini sering kan dibahas di otoritas pelabuhan, iya, di pelabuhan, saya di Kementerian Perhubungan. Nah, Pak Sugi ini apa nggak ada jalur yang ngebahas itu? Ya, karena kan saya tidak terlalu fokus untuk persoalan pelabuhan ini, tapi saya mengerti dan mengetahui karena saya memang pelaku usaha di pelabuhan ya. Jadi ini mengenai tarif-tarif dan sebagainya. Ini gimana nih kompen teman-teman tuh di grup gimana Pak? Ya, saya kemarin kan Pak Sugi yang disuruh ngomong. Saya coba ngomong. Coba kita gugat lah barang ini. Saya sampaikan itu ke teman-teman. Cobalah kita cari celah untuk kita gugat lah, gitu kan. Jadi saya coba nanti ngobrol dengan beberapa teman-teman pelaku usaha, ya kan, PPJK, ya komunitas logistik dan sebagainya. Kalau ada celah bisa kita gugat, ya kita gugat saja. Ini sebenarnya kita ini perwakilan importir ya. Kita kan mewakili importir, eksportir itu mempercayakan kepada kita kan. Kuasa dari importir. Nah, ada biaya-biaya yang kemudian tinggi dan sebagainya. Disinilah sebenarnya peran kita untuk menunjukkan bahwa kita itu memperjuangkan saya lihat importer tenang-tenang aja. Importer nggak paham, bukan tenang-tenang, mereka nggak paham, nggak mengikuti gitu. Pak Sugi yang sibuk-sibuk importer tenang aja Pak. Iya, kan mereka bayar-bayar aja kan. Tapi karena kan ini kan bagian kos kecil ya dari struktur kos biaya suatu perusahaan ya. Jadi misalnya biaya ekspedisi dan sebagainya, kos kecil. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap. Jadi yang dikatakan biaya kos tinggi itu gimana Pak? Apa dari pelabuhan apa gimana?
Pak Sugi? Sekarang udah nggak ada lagi tuh biaya kos tinggi, dwellington dan sebagainya. Ini sudah harus dirubah. Ya ini kalau penumpukan naik. Ini. Iya. Nah, ini yang harus dikaji secara mendalam. Nggak bisa asal berdasarkan sudah melalui persetujuan asosiasi, misalnya kita sebut Ginsi, Alpi misal ya, kalau memang mereka mengikuti menyetujui, misalkan kan nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena misalkan Alpi, Ginsi dan lainnya gitu ya menyetujui, kan juga belum tentu anggota-anggotanya itu juga ikut menyetujui. Tapi itu bahasanya udah lama kali Pak, itu zaman dulu. Iya kan. Jadi ini tinggal apa eksekusi berikutnya. Iya tentu. Makanya kan saya tekankan dari awal ini kan sebenarnya persoalannya timingnya gitu ya, dan transparansinya. Timingnya gitu. ya. Dan transparansinya nggak bisa. Timing yang pas tuh kapan ini kan? Ya mesti dibongkar dulu, mesti dibahas dulu gitu kan. Asosiasi-asosiasi yang terlibat mesti transparan juga ke publik gitu loh. Mereka adakanlah konversi pers terbuka lah. Misalkan, kan biasa ada kumpul-kumpul Pak ini. Cuman kan mungkin karena pandemi ya jadi nggak sempat kalau memang banyak gitu Pak. Ini dibahas saya nih. Tidak. Kayak dulu kan dikumpulin, dibahas. Saya tidak bermaksud untuk istilahnya menjudge ya. Kalau memang benar kenaikan ini, dulu kan juga sebenarnya perubahan dari 3 hari menjadi 1 hari. Saya dengar-dengar ada persetujuan dari organisasi-organisasi itu. Nah kalau memang ini juga begitu, sudah mendapat persetujuan dari beberapa asosiasi gitu ya, asosiasi itu konversi pers lah, gitu, memberikan penjelasan lah kepada anggotanya, alasannya gitu, kenapa dia menyetujui dan sebagaimana, apa dasarnya gitu kan, gitu. Paling bagus ya menurut saya nih ya, apapun asosiasi, kalau persoalan itu nggak menguntungkan buat asosiasi, yang nggak usah setuju, biarkanlah pemerintah itu memutuskan sendiri gitu. Kan nggak ada untungnya kok. Biaya naik kok setuju. Untungnya buat siapa kok dia setuju? Kalau saya sebagai ketua asosiasi ya, misalnya, ini keuntungan ini, ngapain saya setuju? Bunuh diri saya setuju. Kalau mau naikin saja gitu kan. Tapi jangan tarik-tarik saya untuk setuju. Begitu sebenarnya semestinya begitu. Ya, kita mungkin ini karena kurang sosialisasi aja Pak ya. Iya Apalagi kan kurang sosialisasi, kondisi pandemi dan sebagainya. Waduh, ini barang ini. Mau lebaran ya Pak ya? Apalagi mau lebaran. Sudahlah, saya pikir ini ditunda saja dulu ini semua barang ini ditunda. Dan sebenarnya yang free time tadi 1 hari ya penumpukan itu dikembalikan menjadi 3 hari. Jadi itu saya pikir sebenarnya ini memang menarik untuk dibahas lebih dalam ya, karena ini menyangkut kebijakan gitu. Sebenarnya nanti pada saatnya kalau memang semua importir, semua pelaku usaha, BPJK dan sebagainya, ekspor-impor, eksportir dan sebagainya, memang menganggap ini suatu hal yang memang harus naik, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau ada penolakan dan sebagainya, nah disitulah dia melakukan argumentasi, melakukan penjelasan gitu loh, memberikan alasan-alasan yang logis. Ini loh kondisinya, misalkan ini belum naik, ya saya dengar-dengar sejak tahun sekian belum naik, 2000 berapa lah gitu. Jelaskan dong. Nah, kasih perbandingan, ini di Singapura sekian, ini di di Malaysia sekian, di negara lain sekian, ini low cost kita dalam melakukan bisnis pelabuhanan gitu kan. Ini yang kita butuhkan, kita harus naik, nggak punya pilihan harus masyarakat terima. Tapi kalau nggak ada penjelasan naik-naik, zaman saiki nggak bisa seperti itu. Orang jadi mengetres kenaikan itu harus ada dasarnya Pak. Harus ada dasarnya, harus sebenarnya persoalan naik akan bisa diterima. Sekarang bisnis lagi gimana Pak? Sekarang udah mulai naik lagi apa gimana Pak? Ya ini sih sudah mulai ya, tapi tetap karena imbasnya itu kan cukup berat ya. Imbasnya itu jadi belum 100% ya belum ya? Belum. Tetap lah, karena kita kan kelompok logistik. Kelompok logistik kan tidak dikecualikan ya, tetap bisa melakukan usaha. Hanya yang memang PT Pak Sugianto apa sih Pak? Ya PT Ladur ya. Ladur ada 2 atau berapa perusahaan? Ya ada 1 yang aktif yang aktif 1. Ya. Karena ini kan proses pandemi. Kebanyakan nanganin barang apa Pak? Ya kita barang-barang apa? Bahan-bahan ya umumnya general cargo. General cargo. Pabrik ya, general cargo, ekspor, impor. Tapi hebat juga ya kemampuan nalanginya, berapa kontainer sebulan Pak? 500 kontainer ada?
Lebih? Sekarang berkurang ya. Sekarang berkurang. Tadinya nyampe ya? Ya kalau masih sebelum pandemi ya bisa sampai segitu. Sekarang berkurang. Ya kan nalangin tuh dari mulai penumpukan, handlingnya, truknya. Iya, itu namanya emang begitu bisnis di pelabuhan itu seperti bisnis itu. Ya? Cuma memang pembayarannya bisa dipercepat gitu ya. Ada yang gini nggak Pak? Bisa ngerombak nggak? Jadi maksudnya gini, ya biar importir lah yang bayar. Sekarang kan nanti sistemnya juga udah terbaca semua Pak dengan sistem tuh kan. Jadi sekarang lah contoh, kalau dulu kan penumpukan tuh berapa dihitung dulu, nggak tahu tuh nilainya biayanya kan. Kalau sekarang kan gampang, tinggal masukin ke sistem nomor sekian BR kan udah tahu Pak itunya. Ya kan. Kalau dulu gini, kenapa minta ditalangin karena nggak ketahuan biayanya kan. Kalau sekarang udah jelas itu. Iya, karena gini loh, beberapa importir itu kan dia punya manajemen sendiri kan. Mereka juga nggak mau ribet, nggak mau pusing gitu. Jadi dibiayai dulu, kemudian total biayanya ditagihkan. Itu sih, saya pikir ya wajar. Ya persaingan di situ. Kalau yang nggak mampu kan, misalkan biaya tadi penumpukan makin tinggi kan makin nggak kuat itu. Iya, dari situ sebenarnya menurut saya hal yang masih wajar ya. Iya. Masih wajar gitu. Sepanjang regulasi-regulasinya itu mendukung gitu, menunjang. Tapi sekarang ngurus-ngurus barang makin lebih mudah ya Pak. Ya sekarang kan sudah zamannya. Kalau dulu kan kalau dulu kan datang tiap meja. Sekarang udah enggak kan. Milenial semuanya sudah nggak mau ketemu orang. Serba digital ya. Pejabat di pelabuhan juga susah ditemuin kan. Iya, seperti itu apalagi dengan kondisi pandemi ini kan. Iya. Jadi ada masalah langsung surat-suratan Pak lewat online kan sekarang. Iya, semua ya, seperti kan? itu, hampir seperti itu. Jadi maksud saya biaya operasional akan lebih turun apa gimana dengan begitu Pak? Contoh DO udah online semua ya Pak? Belum. Masih ada yang kita harus datang ambil. Ya, sebagian besar memang sudah. Tetap kan kita fisiknya mesti datang ke sana, mesti serahkan. Fisiknya mesti datang? Ya, mesti serahkan ini asli kan, BL aslinya kan. Itu BL yang melalui bank kali Pak itu? Ya. Yang bukan surrendered ya? Iya. Kan mesti tetap harus diserahkan ke shipping line itu. Itu kan masih tetap. Nah, ini memang sih sebagian besar sudah melalui online ya. Online. Terus kita bikin semacam SP2 ya di pelabuhan kan sekarang udah dari kantor sendiri, nggak usah datang ke sana. Ya. Iya kan Pak? Nah, tetap tapi proses pengeluaran barangnya kan tetap kita mesti pantau kan, mesti lihat, mesti ikuti. Apa kemungkinan nanti importir kerja sendiri Pak? Sebenarnya memang pada satu momen memang ini terbuka untuk siapa saja bisa melakukan kegiatan. Iya kan? Kegiatan. Kan nanti suatu saat EDI yang di kantor itu kan di-close sama Bea Cukai kan, masuk ke portal kan? Ya. Tapi ini kan kalau kita di kepabeanan itu ada keahlian di sana, gitu loh. Iya, maksudnya gimana? Keahlian. Nah, keahlian itu yang nggak semua orang bisa, yang semua orang tahu. Misalkan menentukan height barang dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya ini masuk kategori profesi gitu loh. Tapi di impor tuh udah pada pinter Pak sekarang. Iya. Yang kayak gitu. Iya. Bahkan importir atau eksportir sudah menyekolahkan pegawainya ke kepabeanan. Tapi tetaplah kita kan tidak fokus pada satu persoalan kepabeanan ya. Kita kan fokus juga di ekspedisi ya. Ekspedisi pengiriman barang intersuler ya, domestik. Oh, ada intersuler juga Pak. Dan sebagainya. Jadi kalau di kepabeanan itu terkait dengan keahlian. Kalau zaman saya dulu masih kita sekolah bomsaken ya. Itu susah itu sekolah itu. Belajar highest number, menentukan tarif dan sebagainya. Nah, ini keahlian gitu. Bagaimana kita bisa berdebat dengan Bea Cukai mengenai tarif harga, kemudian mengenai banding keberatan dan sebagainya. Itu kan semua orang bisa menguasai itu. Saya dulu ya belajarnya bomsaken itu. Itu kan ilmu Belanda itu kan. Bomsaken ya. Ya, jadi ya tetaplah ekspedisi seperti ini masih tetap dibutuhkan. Karena ini terkait dengan keahlian. Keahlian ya. Jadi ya seperti misalkan kayak hukum ya, kayak sarjana hukum ya, kayak pengacara gitu ya. Jadi itu kan semua orang bisa melakukan sendiri kan, bisa berbicara sendiri, bisa sidang sendiri dan sebagainya. Tapi kan persoalan pengetahuan nggak semua orang tahu itu.
Walaupun dia sekolah dan sebagainya, pengalaman juga menentukan. Nah di situ pentingnya tadi pengalaman. Ya kayak saya begini, persoalan apapun saya tahu tentang pelabuhan, masalah apapun saya menguasai, gitu kan. Jadi di situ yang dinilai gitu loh. Ya kan kalau dulu ributnya pemindahan barang kayak overbrangan ya, kontainer dari terminal pindahin. Sekarang udah nggak isunya lagi kan, udah sepi ya. Ya, udah jarang. Karena kan sekarang kan sudah ada pengembangan ya. Pelabuhan juga sudah ada lagi pelabuhan baru yang di mana itu? Patimban. Ya, di Patimban dan sebagainya. Nah, kemudian kemungkinan volume yang barang masuk yang tinggi dan sebagainya yang menyebabkan stuck dan sebagainya itu kan akan berkurang. Jadi masalah kepabeanan udah nggak ada isu yang penting lagi, Pak. Kalau dulu kan banyak tuh bahandel gitu kan, susah, lama. Ya, ini gitu biasanya sih kalau kepabeanan itu terkait dengan volume ya. Kalau volume misalnya ekspor, impor itu meningkat, tentu di situ akan ada kendala-kendala ya. Kendalanya masih seperti umum lah ya. Misalkan pemeriksaan barang jadi meningkat gitu ya. Tapi kan sekarang semua sudah tersistematis ya. Jadi barang dari sana mau dikirim ke sini sudah terdeteksi ini barang apa, isinya apa, is numbernya apa, di sini sudah bisa Jadi lebih mudah ya Pak? Lebih mudah, semuanya bisa lebih cepat. Yang paling terkendala paling pemeriksaan barang, karena pemeriksaan barang tetap membutuhkan waktu ya. 1-2 hari sampai 3 hari itu menarik kontainer. Kalau banyak volume yang diperiksa, volume kontainer yang diperiksa ya tentunya akan menghambat proses pengeluaran barang. Nah, di sini Bea Cukai biasanya punya kebijakan ya, mana yang harus diperiksa, mana yang urgent, mana yang tidak. Sebenarnya sekarang sudah mulai membaik kok semuanya. Jadi udah jarang ada isu lagi ya. Notul-notul Pak, nota pembetulan. Nah, ini kalau notul ini itu kan ada banyak persoalan ya. Harga barang, kemudian jenis barang yang tidak sesuai dan sebagainya, atau berdasarkan nota intelijen dan sebagainya. Nah, ini ya tadi itu dengan adanya milenial ini ya, semua serba digital dan sebagainya, itu antar custom ya dunia itu ya, global, itu mereka saling berhubungan. Jadi dari sana misalkan dari Singapura atau dari Korea atau dari Amerika mengirim barang ke kita, itu mereka sudah bisa mengetahui apa yang dikirim dari sana. Manifestnya hal itu juga di sini juga sudah bisa terdeteksi. Karena sudah tidak lagi bisa di akal-akalin ya, di karang-karang sudah tidak bisa. Semakin maju ya semakin mudah gitu. Jadi yang kayak dulu misalnya fraud dan sebagainya, penyelundupan dan sebagainya, ini kalau dalam konteks keterkinian itu udah jarang bisa ditekan. Tetaplah masih ada pelaku-pelaku itu kan di sana ada yang namanya P2 ya dan sebagainya, intelijen dan sebagainya. Dan itulah mereka bisa memantau itu. Ya, sudah berkurang lah ya. Sudah berkurang. Ya. Jadi sekarang yang dimasakan mungkin kecepatan ya Pak. Ya, kecepatan. Dokumen harus rapi. Ya. Kecepatan gitu kan. Ya, hampir semua customer yang kita tangani itu rata keluar berapa hari Pak sekarang? 1-2 hari semua sudah 1-2 hari. Berarti penumpukannya udah nggak ini lagi dong, nggak? Apa yang tadi? Makanya saya bilang tadi, sudah tidak zamannya lagi itu kepelabuhanan, ya, Pelindo 2, JCT dan sebagainya menentukan tarif-tarif progresif. Tentukan saja kalau mau dulling time rendah, tentukan saja 3 hari free time, mudah. Udah nggak usah ada biaya ini biaya itu 3 hari dan sebagainya takut-takut. Apalagi sekarang lagi ini Pak, lagi volume lagi turun ya. Iya begini, volume lagi turun. Lapangan kosong. Kan pasti terus cepat ada keluar. Aturan barang tetap 3 hari harus di OB, dipindah overbrand. Untuk apa? Jadi ini kan mestinya ada. Coba kira-kira kenapa Pak mereka naikin? Ya. Iya, balik lagi ke yang tadi. Kira-kira apa tuh? Itu kita coba nanti nih ya, Pelindo kita coba nih, kita kumpulkan teman-teman nih pelaku usaha nih. Ya, ada importir kita coba rangkul, ada pelaku PPJ kita. Ya, kita coba-coba datengin lah kalau misalnya ini pandemi kita sudah lah. Jangan sekarang kali naikinnya ya. Ini kan situasinya nggak pas ya. Nggak pas. Iya kan. Gitu ya. Nanti saya coba bikin zooming lah dengan Pelindo, mau nggak dia zooming diskusi dengan teman pelaku usaha di lapangan. Nah, coba Pak diundang sosialisasi ngobrol gitu. Kenapa dasarnya naikin tiba-tiba kan gitu. Situasinya apa pas apa enggak. Nah, ini mungkin dari teman-teman Pak
Sugianto di komunitas PPJK ya Pak ya? Iya. Kita bikin komunitas tahu ya Pak ya? Logistik dan PPJK. Itu ribut itu nanya, ini naik bagaimana dasarnya, apa pelayanannya, begitu. Nah ini yang harus diberikan penjelasan. Oke lah Pak Sugianto, saya kira cukup ya Pak Sugianto ya, yang disampaikan ya. Iya. Jadi teman-teman prinsipnya yang di dalam grup itu kan komunitas PPJK kan banyak yang mempertanyakan ya, satu pihak ya udah kita ajukan gugat gitu, mempertanyakan kepada pelabuhan atau Pelindo gitu kan, kok tiba-tiba naik. Nah tolonglah diundang teman-teman ya, pelaku-pelaku logistik ya, kenapa tiba-tiba naik ya, diadakan rapat Zoom, sosialisasi dan sebagainya. Baik teman-teman, untuk sementara ini cukup demikian. Barangkali nanti ada teman-teman berikutnya yang pingin curhat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.